Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Hari ini kita akan baca tentang sebuah tema ya, yang ternyata merasakan apa yang kamu rasakan, kalian terkoneksi. Yang ternyata merasakan apa yang kamu rasakan, kalian terkoneksi. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian ya? Kita lihat dulu siapa sih orang ini. Nah, kamu bisa saja bertemu sama orang ini itu tanpa sengaja. Kenalan itu tidak sengaja juga ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi seperti ada keberuntungan kecil sehingga kalian tuh bisa bertemu dan berkenalan ya. Ternyata temannya teman, ada suatu urusan dan sebagainya, dikenalin dan sebagainya. Tapi ini seperti sebuah keberuntungan kecil atau little luck ya. Orang ini juga tipe yang seneng selalu melihat sisi-sisi apapun juga dia selalu berusaha melihat sisi positifnya ya. Dan orang ini tidak semuanya ya, karena bisa vice versa juga, mempunyai intuisi yang kuat. Orangnya itu punya intuisi yang kuat sehingga makanya dia bisa merasakan meskipun cuma setipis atau sedikit, dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi di sini ada koneksi, ada intuisi, ada juga telepati gitu loh ya. Nah, ini juga bisa saja menandakan bahwa orang ini lebih aktif di malam hari, itu juga ada ya. Jadi dia lebih banyak beraktivitas mungkin di malam hari atau kalian komunikasi di malam hari ya. Orangnya sebenarnya cukup punya suatu sisi yang romantis. Dia banyak sekali memberikan perhatian dan kasih sayang gitu ya. Tampilannya juga cenderung menarik ya. Orangnya mungkin charming, ganteng atau cantik ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Dan intuisi dia juga yang sering sekali mengoneksikan kalian. Oke. Orangnya pun gimana pun juga ada sisi yang keras ya. Dia punya sisi yang keras ya. Kalau dia ngomong tuh bisa sangat to the point, bisa ngomongnya pedes. Kalau kerja dia seorang pekerja keras yang sangat rajin. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan tapi ini juga bisa mengartikan bahwa kalian itu punya hubungan, kamu sering sama dia itu argumentatif orangnya gitu loh. Oke. Dan di sini ada tree. Nah, jadi ini sudah jelas ya, menandakan bahwa orang ini tuh bisa saja orang yang sangat memperdulikan latar belakang dia, keluarganya dia gitu loh ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa berulang kali kalian itu bisa saja ada satu kesalahpahaman atau keributan yang akarnya itu selalu sama tentang masalah yang ada, yang makin lama makin berkembang, atau mungkin tentang masalah ego, mungkin tentang masalah keluarga, itu juga ada. Oke. Kita coba lihat bagaimana perjalanan hubungan kalian ya, yang ternyata dia merasakan koneksi dengan kamu. Oke. Wow, hubungan kalian ini memang adanya diwarnai dengan adanya orang ketiga, itu ada ya. Jadi ini hubungan yang bisa saja dia menghadirkan orang ketiga atau kamu ya, karena ini bisa vice versa. Jadi hubungan di perjalanannya itu memang banyak yang mengalami hubungan yang diwarnai oleh orang ketiga ya. Entah kamu yang jadi orang ketiga atau dia menghadirkan orang ketiga. Oke. Tapi ini juga adalah menandakan juga situasi di mana dia yang Sora menangkap banyak dari sisinya mereka itu adalah divine maskulin. Banyak dari mereka yang mengikat kamu. Artinya kamu tuh juga memang tidak bisa lepas dari dia. Dia juga merasa kayak sulit lepas dari kamu. Di sini ada snake ya. Ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa kemana-mana gitu loh ya. Sih. Jadi ini memang masalahnya adalah selalu terikatnya hubungan dengan orang ketiga. Jadi di sini ada energi couple, pasangan. Hubungan yang masalahnya adalah masalah orang ketiga yang sangat kuat dan tentang masalah finansial. Ya, hubungan ini tuh banyak bermasalah sayang orang ketiga, ada masalah dari segi finansial ya. Atau dia juga menunjukkan bahwa mungkin salah satu lebih pingin punya sikap yang lebih bebas ya, dan ciao. Dari awal masalahnya selalu klasik tentang masalah orang ketiga dan tentang masalah masih pingin kebebasan. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan hubungan kalian pada saat ini?
Hubungan yang sudah jelas ya, di sini kelihatan ada side ya. Jadi hubungan yang memang sudah ditutup, hubungan yang banyak perencanaan-perencanaan yang akhirnya disudahi. Ya, jadi di sini ada situasi di mana hubungan itu akhirnya disudahi, atau hubungan yang sudah tutup buku ya, itu juga ada. Dan di sini seperti kayak ngomongin juga soal hubungan yang sudah banyak cerita, sebenarnya sudah ada. Namanya buku itu kan banyak diisi dan ditulis. Jadi sebenarnya hubungan sudah banyak cerita, tapi memang harus diakhiri, atau mungkin ada planning-planning yang sudah direncanakan dan harus berakhir. Oke. Apa yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu saat ini? Ring. Dia merasa terikat sama kamu. Ya. Coba lihat di sini ya, dia merasakan, tuh kan? Dia merasakan walaupun hubungan kalian sudah berakhir, dia merasakan bahwa hatinya masih terikat sama kamu. Nah, jadi dia merasakan sebenarnya gini, dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Yang dia rasakan adalah hatinya itu terikat sama kamu. Ya, yang ini juga bisa menandakan kamu juga merasakan hal yang sama. Sih. Dan dibalik kalian mungkin masih nggak sama-sama dan sebagainya. Ya, di sini terlihat bahwa kamu tuh sebenarnya di bawah alam sadar kamu masih sebenarnya masih ada sadar atau tidak, kamu masih ada sisi kayak masih pengen setia sama dia, masih punya pendirian perasaan ke dia. Jadi dia pun masih terikat, kamu pun masih punya pendirian kayak pingin setianya sama dia gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kalian rasakan kurang lebih mirip ya. Dia terikat, kamu merasakan masih ada sisi-sisi kamu masih pingin sama dia gitu loh. Sekarang kita coba lihat ya, apa sih yang energi yang kamu rasakan dan dia bisa rasakan. Oke. Nah, dia bisa merasa kok. Dia bisa merasa bahwa apa yang sedang kamu lakukan sekarang, ya, kamu merasa bahwa ini mungkin yang terbaik buat kalian berdua. Dia pun bisa merasakan bahwa keputusan yang kamu ambil mungkin untuk udahan dan sebagainya, tutup buku, itu adalah untuk men-taking care diri masing-masing ya. Kamu pingin men-taking care diri kamu, dia pingin kamu pingin dia men-taking care diri dia. Jadi kayak buat sama-sama bisa lebih bahagia gitu loh ya. Namun ya, sama-sama merasa keputusan itu mungkin keputusan yang lebih baik, keputusan yang lebih sehat ya. Tapi di satu sisi dia juga tahu kalau kamu masih mungkin men-stalking dia, masih mungkin mencari tahu soal dia, dan begitu juga dia mungkin masih mau cari tahu soal kamu gitu loh. Masih sama-sama belum bisa let go. Ya. Dan sebenarnya dia juga bisa merasakan kalau kamu tuh sebenarnya kayak masih kepingin untuk bisa ketemu dan berbicara sama dia. Dia pun sebenarnya sama, karena masih ada keterikatannya. Jadi sebenarnya dia tahu bahwa kamu tuh, dia bisa merasakan bahwa ada koneksi di antara kalian, bahwa kalian tuh sebenarnya sama-sama pengen saling ketemu gitu loh, pengen bicara lagi gitu ya, pengen melepaskan masa lalu. Dia bisa merasakan bahwa dia tahu kamu pengen melepaskan masa lalu ya. Dia juga mungkin pengen melepasin masa lalu dia, tapi itu seperti sesuatu yang sulit gitu loh. Seperti masih ada proses untuk healing, tapi belum bisa benar-benar melepaskan. Dan dia juga bisa merasakan bahwa segala sesuatunya itu tentang perihal waktu. Ya. Mungkin dia bisa merasakan bahwa kamu butuh waktu untuk menyembuhkan situasi dan keadaan yang penuh luka. Tapi sebenarnya dia juga merasakan bahwa mungkin akan ada progres nantinya setelah waktu sudah berlalu. Kadang-kadang memang waktu adalah jawaban untuk segalanya ya. Oke. Dan dia itu sebenarnya bisa merasakan bahwa kamu tuh pingin untuk saling berjauhan dan memutuskan mungkin untuk proses keduanya bertumbuh. Dia tumbuh dan kamu tumbuh. Gitu loh. Tapi dia juga bisa merasakan bahwa dia juga bisa tahu kalau kamu tuh merasakan kalian itu punya karmic relationship. Intens, pingin letting go tapi juga pingin keep it. Jadi perasaannya cukup intens ya. Jadi dia merasakan kok kalau hubungan ini memang tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Nah, di sini sama-sama juga ya, dia berpura-pura, kamu pun berpura-pura. Kalian berdua itu sama-sama berpura-pura untuk menyembunyikan perasaan bahwa sesungguhnya masih terkoneksi.
sebenarnya masih terkoneksi, masih merasakan perasaan yang sama, masih sama-sama memikirkan dan sebagainya. Kayaknya sebenarnya dia rasakan. Dia bisa merasakan kok. Dia bisa merasakan kamu, ya, meskipun kalian berjauhan, kalian nggak sama-sama, dia bisa merasakan kamu dekat sama dia dan sebaliknya. Jadi masih ada koneksi itu sangat besar, ya. Dan dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang paling dekat sama dia dibandingkan sama yang lain. Mungkin begitu juga kamu ke dia, ya. Kamu nyari-nyariin dia, dia juga nyari-nyariin kamu, gitu. Di sini ada perasaan koneksi yang kuat, sebenarnya dia nyari-nyariin kamu. Dekat sama kamu itu bisa membuat dia merasa nyaman, ya, dan begitu juga sebaliknya. Dan dia banyak mengalami pelajaran spiritual, pembelajaran dengan punya hubungan sama kamu. Dan dia sebenarnya banyak di sini yang masih mengalami hilang arah. Jadi setelah ditinggal sama kamu, dia hilang arah, kamu juga mungkin hilang arah, masih bingung, masih galau. Dia menyadari bahwa ketika adanya hubungan yang sudah dan kemarin, ya, mungkin itu karena sama-sama belum dewasa, sama-sama bersikap kekanak-kanakan. Dan dia tahu kalau dia sudah kerawatan sama kamu, dia bisa merasakan kok kalau energi kamu tuh punya kekecewaan yang terbesar sama dia, gitu. Dan dia di sini, apalagi kalau dia third party situation tadi, ya. Dan sebenarnya kalau kamu setiap malam masih suka terbangun memikirkan dia pun merasakan hal yang sama. Dan banyak sekali lagu-lagu yang dia dengarkan mengingatkan dia soal kamu dan sebaliknya. Jadi kalian itu sebenarnya terkoneksi. Kamu merasakan apa, kamu menutupi, dia juga sama menutupi, gitu loh. Kan? Sebenarnya kalian tuh sama-sama masih punya perasaan suka, sama-sama masih punya perasaan suka, sama-sama masih berharap, sama-sama masih ada keinginan lah, masih menyimpan perasaan. Dan sama-sama masih punya chemistry yang kuat, gitu loh. Jadi masih ada sparks di antara kalian, ya. Tapi ini adalah tentang masalah sama-sama berpura-pura, sama-sama ego, sama-sama nahan diri. Nah, pertanyaannya adalah, Kak Sora tapi capek dari awal. Apakah nanti masih mungkin ada orang ketiga? Kalau misalnya kita balikan lagi. Nah. Gini. Kalau Sora lihat di sini ada dari dalam dirinya dia itu keniatan untuk memotong pola-pola yang berulang, termasuk mungkin kehadiran orang ketiga dan sebagainya. Sora lihat di sini ada keinginan dia untuk memotong itu semua, ya, dan dia itu tidak mau lari lagi, ya. Jadi di sini kayak dia pingin ada stop the pattern, ya, dia pingin cut down kebiasaan dia untuk mungkin orang ketiga dan sebagainya, gitu loh, ya. Karena di satu sisi dia pun menyadari kalau sebenarnya dia sudah tidak sanggup atau tidak bisa atau main diem-dieman kayak gini. Karena sekarang situasinya kalian main diem-dieman, gitu loh. Dia diemin, kamu diemin. Nah, proses diem-dieman ini menjadi sesuatu yang sangat sulit buat dia, gitu loh. Jadi dia memutuskan kayak aku harus memotong, ya, kebiasaan jelek aku ini, atau aku harus memotong karmic relationship aku sama kamu. Jadi di antara dua pilihan, gitu loh. Ini adalah ada clash ego, ya. Jadi kalau seandainya dia nggak motong kebiasaan dia, atau dia nggak motong relationship sama kamu, itu akan jadi susah ke depannya, gitu loh. Apa yang dia rasakan lagi ke kamu? Dia berharap bahwa situasi bisa lebih berbeda, ya. Mungkin dia menyesal atas apa yang sudah terjadi di antara kalian, gitu loh, ya. Karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Kamu mikirin dia terus, dia mikirin kamu terus, gitu loh. Sama-sama kalian. Dan dia tahu kalau dia sudah banyak mengecewakan segalanya. I mess up everything, ya. Dan dia berusaha untuk, ada keinginan dia untuk memperbaiki keadaan, gitu loh. Apa yang mungkin akan terjadi ke depannya di antara kalian? Sorry, ini Sora nggak pakai kartunya. Sora lupa tadi keluarkan 2 kartu femininnya. Akan ada komunikasi yang dia berharap komunikasi itu bisa menjadi sebuah jalan lain. Dia berharap masih ada komunikasi yang bisa dijalin, ya, sehingga mungkin bisa komunikasi lagi, gitu loh, ya. Bisa komunikasi lagi di antara kalian, gitu loh, ya. Dia berusaha positive thinking, gitu loh, ya. Apa sih yang mungkin masih bisa
opsi lain yang mungkin bisa digali. Meskipun nggak jadi, mungkin nggak sih kita masih mungkin bisa jadi teman, jadi keluarga. Jadi ada opsi lain gitu ya. Sih, karena dia menyadari bahwa hubungan ini tuh sudah cukup lama jalan gitu loh ya. Jadi di sini ada perasaan kayak sudah terlanjur nyaman ya. Dia berusaha mencari celah nanti dengan mulai komunikasi ini. Tapi itu pun juga kalau kamu ada respon ke dia ya. Kalau dari kamunya nggak ada respon dan sebagainya juga sulit gitu loh. Kalau sholat di sini ada komunikasi yang dia berharap komunikasi itu bisa jadi opsi lain untuk saling explore. Apa sih pesan buat kamu? Banyak pembelajaran dari masa lalu yang mungkin bisa dipelajari ya. Kalau pesan dari kartu Sora, cobalah untuk mencari tahu apa yang sebaiknya bisa kalian lakukan, opsi lain gimana kalau memang sudah nggak jadian lagi, apakah masih bisa berteman dan sebagainya. Tapi kalau sholat di sini sebenarnya banyak potensi positif ke arah perubahan yang lebih baik gitu ya. Tapi memang harus dijalankan dengan ikhlas, banyak adaptasi, tidak mungkin kayak langsung berubah begitu saja. Jadi di sini banyak yang harus belajar dari adaptasi gitu loh ya. Sehingga banyak hal yang akan bisa berubah gitu loh. Jadi kalau kamu mau ini tetap jalan, ya memang harus adaptasi, mesti pelan-pelan memberikan waktu dan kesempatan buat ada perubahan. Prosesnya masih butuh waktu untuk berproses, butuh kedewasaan, butuh cinta yang besar gitu loh untuk membantu dia untuk berproses gitu. Kalau sholat di sini dia sih kepingin ada niat untuk memotong segala pola yang tidak bagus ini gitu loh. Dia akan mulai dengan mengirimkan pesan-pesan dulu ke kamu sih secara tertulis. Oke. Dia pengen memulai pesan tertulis karena sebenarnya hidup dia tuh nggak baik-baik aja. Jadi kalau kamu pun uring-uringan, dia pun sebenarnya ngerasa uring-uringan kok, gitu. Jadi sama-sama lah di sini kalau yang Sora lihat. Ya, ini tentang perihal waktu, cepat atau lambat, dia memang akan datang ke kamu untuk memulai komunikasi lagi. Ya, cepat atau lambat akan ada komunikasi yang dimulai kembali. Sih, karena dia memang tidak bisa melupakan banyak kejadian yang terjadi di antara kalian. Gitu. Jadi coba didiskusikan, mungkin masih bisa jadi teman atau jadi saudara atau paling tidak memutuskan relationship-nya ya. Oke. Dan di sini Sora akan mencoba mengambil kartu yang ada angka-angkanya. Di sini bisa berarti tanggal ya. Tanggal dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian, tanggal terakhir dia hubungin kamu, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tapi tanggal ini bisa berarti sesuatu ya. Petunjuk untuk mungkin adanya pertemuan atau komunikasi. 24 30. Nah, ini ya. Sora sedang ambil sambil tutup mata. 24 30 13 25 4 satu lagi ya 16. Oke, itu tanggal-tanggal yang mungkin akan terjadi sesuatu. Nah, sekarang kita akan coba untuk ke SEO-nya. SEO itu hanya selingan ya teman-teman. Kalau nggak tahu dia SEO apa ya tinggal di Google aja. Oke, ada teknologi namanya Google kok. Kayak ini bisa SEO kamu, bisa SEO dia ya. Monyet. Biar nggak bosan loh zodiak terus. Babi, sebenarnya nggak usah ada zodiak pun, nggak usah ada alfabet pun. Kalau kamu udah nonton ini, ngeklik ini pun biasanya udah cocok sama kamu kok most of the time gitu loh. Karena kamu pasti ngeklik itu kan ada tarikannya, kecocokannya. Kambing, macan, ayam, anjing. Oh, satu lagi ya, kambing lagi. Wow, kambing yang cukup kuat ya. Dicek ya, show dia atau show kamu. Oke, sekarang kita akan coba untuk alfabetnya ya. Sora akan ambil 12 alfabet di sini. Oke, ambil tutup mata ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Tadi di pause dulu ya nih yang melihat angka, nanti ketutupan sama alfabet, nanti dikomplain lagi. Oke. Ada G, ada U, ada L, ada Z, ada O, ada P, ada C, ada A lagi, ada T, ada N, dan ada U. Ya, itu alfabetnya silahkan dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Teman-teman jangan lupa yang ingin personal reading, pingin beli kartu, pingin baca pace, atau pingin beli gelang ya, atau pingin beli kalung, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Ini untuk memutuskan pola-pola berulang, yang ini untuk menyembuhkan dan untuk menarik energi positif. Dua-duanya Sora masukin aura positif ya. Nah, ini juga bisa untuk menarik energi. Yang ini menarik energi cinta kasih yang gelang ya. Dipakai keduanya tentu saja sangat terbaik ya. Tidak ada bentrok-bentrokan karena ini bukan pesugihan dan sebagainya. Dua-duanya dari batu kristal asli. Batu sendiri sudah punya fungsi yang Sora booster lagi dengan energi healing dari semesta. Semoga apa yang kamu beli bisa cocok buat kamu, tapi tetap harus berdoa dan berusaha karena namanya barang ya, bukan jimat. Oke? Terima kasih Sahara sudah menyaksikan. Jangan lupa juga main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora ya. Linknya sudah Sora taruh di bawah ya. Di sana juga tiap hari Sora posting dengan tema pembacaan yang berbeda. Sudahkah kamu follow di sana dan nonton? Kalau belum silahkan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.